Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, kembali saya Yasin Aliwi dari Studio Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sore hari ini menyapa hadir di ruang dengar Anda untuk menemani Anda saat berbuka puasa. Dan tentu kami berharap semua sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan seperti yang Anda lihat di layar monitor, sudah hadir di studio podcast Kementerian Kabupaten Banyuwangi narasumber yang sudah tidak asing lagi, yakni beliau adalah Bapak Haji atau Kiai Haji Zainal Abidin SAG MAG, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Langsung saja saya akan menyapa beliau yang sudah hadir bersama kita semua. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah Pak Yasin. Puasa tambah seger ini gimana? Kok bisa begitu Pak? Seharusnya puasa itu tidak membuat kita menjadi loyo, tidak membuat kita menjadi kurang semangat kerja. Justru dengan puasa harus menjadi lebih segar seperti ini. Tapi ngomong-ngomong ini puasa yang keberapa ya? Insya Allah kita puasa yang ketiga mungkin wajah. Mungkin hari ketiga ini. Baik. Ya. Mudah-mudahan puasanya tetap sehat sampai di akhir Ramadan nanti Pak Haji. Baik Pak Haji, kita tentu sore hari ini akan bincang-bincang tentang layanan di bulan Ramadan terkait dengan tusi di penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik, monggo bisa diawali dengan mukadimah terlebih dahulu. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Sebelumnya mudah-mudahan puasa kita di tahun 2023 ini 1444 Hijriah lancar mulai awal sampai akhir. Amin. Dan nanti senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Yasin dan sahabat podcast Kemangi semuanya yang saya hormati, dimulai dari rencana perjalanan ibadah haji, insya Allah sebagaimana data yang sudah kita terima untuk Indonesia, rencana perjalanan ibadah haji gelombang pertama akan dimulai dan diberangkatkan di Mei, Pak Yasin. Di bulan Mei. Nah, insya Allah itu nanti sekitar tanggal 24 Mei jamaah haji sudah masuk asrama. Kemudian di tanggal 23 nanti untuk gelombang pertama tentunya kloter awal sudah diberangkatkan ke tanah suci. Sementara ini sudah tinggal beberapa waktu ya, karena kita sekarang sudah di Maret akhir, Maret sampai April, Mei mungkin hanya kisaran kurang 2 bulan. 2 bulan Pak Haji. Ya, wah cepat banget Pak Haji. Luar biasa cepat ya. 2 bulan, masyarakat juga menanti dan menunggu. Betul. Ini kapan jadwal pelunasannya, kapan manasiknya dan lain-lain. Iya. Sehingga ada beberapa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat lah melalui podcast nanti kita sampaikan beberapa hal terkait satu jadwal pelunasannya, kemudian manasiknya dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Baik, itulah sepenggal kata yang sudah disampaikan oleh Kasih PAU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Pak Haji Zainal, dan tentu ini yang ditunggu-tunggu Pak Haji, karena beberapa hari terakhir ini di ruang pelayan terpadu satu pintu Kemenag Banyuwangi begitu banyak yang berjubel, terutama masyarakat yang ingin menanyakan kepastian tentang keberangkatannya. Nah, mereka juga bertanya-tanya apakah dirinya yang sudah daftar tahun sekian bisa berangkat tahun ini. Nah, bagaimana kira-kira estimasi siapa saja yang berangkat tahun ini? Terima kasih Pak Yasin dan sahabat Kemangi, sahabat podcast Kemangi semuanya. Data tentang estimasi jamaah haji yang berangkat atau kemungkinan berangkat di tahun 2023 masih ini sudah kita
bagi, sudah kita sebar ke masyarakat melalui KUA, melalui KPU, dan juga melalui media sosial. Kita sebar, kita informasikan kepada masyarakat siapa-siapa saja yang kemungkinan bisa berangkat di tahun 2023 ini. Ada sebagian juga yang bertanya tentang Pak, ini kami masuk, sementara mohon maaf karena kami usianya sudah cukup, apakah tahun ini ada pendampingan, atau pendampingan mahram dan penggabungan untuk suami yang terpisah dengan istri atau sebaliknya. Nah, ini menjadi pertanyaan setiap hari ini di PTSP kita, atau langsung ke nomor HP kami, teman-teman di PHU, dan juga melalui Pak Kepala juga. Nah, kita sampaikan melalui forum ini, melalui podcast ini, informasi yang kami dengar melalui rapat di provinsi, khusus untuk tahun kemarin 2022 Pak Yasin, dan juga untuk tahun ini kemungkinan untuk penggabungan dan pendampingan ini masih belum ada. Belum ada Pak? Belum. Walaupun secara regulasi aturannya jelas bahwa memungkinkan adanya penggabungan juga pendampingan, tetapi karena sesuatu hal Kementerian Agama dalam ini pemerintah ya, ini masih belum memungkinkan adanya penggabungan atau pendampingan makrob untuk tahun ini. Jadi hingga saat ini masih belum ada istilahnya pengumuman resmi dari pemerintah terkait siapa-siapa jemaah haji Indonesia khususnya di Banyuwangi yang berangkat tahun ini Pak Haji. Betul. Jadi yang kita punya itu baru estimasi. Ya, Pak Haji. Nah, kemudian kepastian mengenai siapa yang berhak lunas, semuanya menunggu keputusan Presiden, Pak Yasin. Gitu, Pak Haji. Nah, terus ini kapan kita menunggu? Kalau sesuai regulasi yang ada, seharusnya 30 hari pasca ditetapkan oleh Komisi 8 ketika mengedok tentang biaya perjalanan ibadah haji tahun ini, yang pelaksana RDP-nya di bulan kemarin jika tidak salah, seharusnya 30 hari setelah itu. Tapi jika sampai ini belum ada, ya kita menunggu sampai kapan ya kita tunggu. Insya Allah nggak terlalu lama, mudah-mudahan nanti kepres tentang pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji sudah kita terima. Baik, itulah sahabat podcast Kemangi. Tentu bagi jamaah yang sudah menunggu kabar ini Pak Haji, harap-harap cemas ini. Karena terus terang di layanan PTSP Kemenag Banyuwangi banyak jamaah yang langsung tidak sabar ingin bertanya kepada kasihnya ini. Betul. Ya, jadi seperti itu para jamaah tentunya yang ada di rumah. Jadi hingga saat ini masih belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Nah, Pak Haji, itu terkait estimasi jamaah yang akan berangkat. Kira-kira Pak Haji, juga bisa jadi estimasi. Masyarakat saat ini sudah banyak mendengar bahwa biaya pelunasan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya berbeda, Pak Haji. Betul. Karena adanya biaya-biaya masyair. Nah, bisa dijelaskan bagaimana, Pak Haji? Begini, kalau secara umum sebenarnya. Tapi sebelum ke sana akan saya jelaskan dulu apa itu BPIH, apa itu BP. Kalau BP itu adalah biaya perjalanan ibadah haji. Itu biaya langsung yang harus dilunasi oleh jamaah. Itu namanya BP. Kalau BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ini adalah menyangkut semua biaya yang berkait dengan jamaah haji, mulai di tanah air sampai di sana dan kemudian kembali ke tanah air lagi. Ini biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kalau biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalamnya ada apa? Ada BP, biaya perjalanan yang ditanggung langsung oleh jamaah, dan di dalamnya ada namanya kalau kita sering mudah sebut itu subsidi ya. Kalau di bahasa di undang-undang itu nilai manfaat dari dana 25 juta yang disetor oleh jamaah haji yang menunggu sekian tahun itu. Itu dikelola oleh badan yang namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu tahun ini sudah ditentukan oleh pemerintah melalui rapat dengar dengan Komisi 8 bahwa
BPIH adalah 90 juta. Seperti itu. Iya. Dibandingkan tahun kemarin turun Pak Yasin. Turun Pak Haji malah. Betul. gitu. Tahun 2022 mohon maaf sahabat podcast Kemangi semuanya, biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah 98 juta. Turun 8 juta. Turun 8 juta. Oh, gitu. Seperti itu. Mengapa bisa turun atau secara angka bisa turun jumlahnya? Karena begini. Tahun 2022 kita hanya memberangkatkan tidak ada 50%. Iya. Jamaah seluruh dunia tidak ada 50%, sekitar 48%. Sementara operasional di sana di Tanah Suci mulai di Masyair itu di Arafah, kemudian operasional di Arafah, kemudian di Muzdalifah, kemudian di Mina tetap operasional tetap, sementara yang haji tidak ada 50%. Nah, itu yang menyebabkan pada waktu itu BPIH tinggi di sana. Termasuk di Indonesia. Sebagaimana kita lihat juga jejak digitalnya ada, masyarakat bisa lihat langsung baik di YouTube atau di media sosial. Selang kurang seminggu menjelang pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, pemerintah Arab Saudi meminta tambahan operasional untuk masyair ya, untuk masyair ya, betul masyair saja itu 1,5 triliun. Masya Allah. Dan itu pada tahun 2022 semuanya semuanya menjadi tanggung jawab negara dan tidak dibebankan kepada jamaah. Oh gitu ya Pak. Sehingga tahun 2022 kita sering menyebut haji reguler tapi rasa plus. Oh. Apa yang bedakan Pak Haji? Dari pelayanan luar biasa. Satu karena memang jamaahnya tidak ada 50%, sehingga jamaah nyaman betul dari fasilitas yang ada di sana, MCK-nya, tempat istirahatnya. Mohon maaf untuk yang di Arafah yang sebelumnya hanya karpet. Informasi yang kami dengar testimoni jamaah untuk tahun kemarin itu ada kasur busa. Ada kasurnya. Luar biasa. Mestinya itu pada pelaksanaan yang normal untuk jamaah plus ya Pak Haji. Kira-kira seperti itu. Yang seharusnya misalkan kapasitas di Mina mungkin hanya sekitar nggak ada 1 meter ya. Kemarin sangat longgar di tahun 2022 ini. Nah ini yang mudah-mudahan tahun ini walaupun sudah normal, layanan di sana terutama Kementerian Agama juga berusaha agar layanan tetap sebagaimana di tahun 2022. Ya, seperti itu. Begitu Pak Haji ya. Jadi para jamaah haji Kabupaten Banjar khususnya yang bisa mendengarkan siaran podcast dari Kemenak saat ini setidaknya bisa menjadi pencerah yang mungkin saat ini masih bertanya-tanya. Jadi kita semuanya masih menunggu kapan turunnya penetapan kuota jamaah Kabupaten Banyuwangi khususnya. Betul. Dan juga jumlah pelunasan Pak Haji. Atau bisa dijelaskan Pak Haji tahun ini? Karena mohon maaf yang dulu juga pernah tahun 2020 yang tidak berangkat padahal sudah melunasi Pak Haji. Bagaimana itu Pak Haji? Begini. Di tahun 2023 ini kita mengelompokkan estimasi jamaah haji ini menjadi 3. Menjadi 3. Betul. Yang pertama adalah jamaah haji lunas tunda baik di tahun 2020 dan 2022 yang jumlahnya sekitar 400 lebih. Nah, terus yang kelompok yang kedua adalah jamaah haji yang memang berangkat karena estimasi berangkat itu karena nomor urut porsinya. Oh gitu ya. Betul. Terus yang ketiga itu jamaah haji yang estimasi keberangkatannya karena prioritas lansia. Lansia. Betul. Lanjut usia. Nah, di kisaran usia berapa itu? Bisa yang terendah untuk tahun ini adalah yang terendah dan termuda itu 85 umurnya Pak Yasin. Terendah? Betul. Subhanallah. Jadi yang usianya masih 80 bersabar aja? Masih belum bersabar ya. Sehingga Kemenak untuk tahun ini kita punya program jamaah haji atau haji ramah lansia tahun ini ya. Iya. Haji ramah lansia. Bagaimana caranya? Kita nanti juga akan informasi yang kita dengar dari Kementerian Agama Provinsi dan juga pusat, kita akan ada tambahan untuk petugas haji agar bisa melayani
para jamaah haji yang masuk di prioritas lansia ini Iya. dengan Jadi baik. ngomong-ngomong dengan jamaah lansia, tahun ini tidak ada pendampingan Pak tadi disampaikan. Artinya ketika mereka berangkat di usia itu tidak ada pendampingnya. Informasinya seperti itu secara lisan rapat kami di provinsi, tetapi itu nanti akan diberikan pendampingan dengan tambahan petugas. Oh gitu Pak Haji. Betul. Tambahan petugas ya. Betul, iya. Jadi begitu para terutama sahabat podcast Kemenak Banyuwangi. Jadi tahun ini seperti disampaikan Pak Kasih PHU tadi tidak ada pendampingan. Jadi kita berharap juga para petugasnya bisa maksimal dalam menjalankan tugas ya Pak Haji ya. Betul. Ada tambahan Pak Yasin. Iya, gimana Pak Haji? Sebagian masyarakat juga bertanya. Ini prioritas lansia, jamaahnya juga lumayan, kisaran 50 lebih. Banyak Usianya juga lumayan, paling muda atau paling rendah 85, paling tinggi mendekati 100. Tapi mengapa justru kok tidak ada pendampingan? Betul, mana Pak Haji? Begini, mulai tahun 2022 kita sudah Kementerian Agama sudah atau tidak sementara tidak menggunakan aturan tentang pendampingan itu. Aturannya masih belum dicabut, tapi sementara masih belum digunakan. Lah, mengapa? Karena mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 kita di Indonesia tidak ada pemberangkatan jamaah haji. Betul. Itu yang menyebabkan antrian panjang sekali. Lah, mengapa kita tidak ada pendampingan? Kalau ada pendampingan, biasanya pendampingan itu daftarnya adalah tidak bersamaan dengan yang didampingi. Betul. Ya. Saat ambil contoh, lunas tunda 2020, kemudian ada yang mau pendampingan itu pendaftaran di 2018. Minimal kan kalau sekarang di 2018 karena 5 tahun sebelum. 5 tahun ya, Betul. Kalau memang misalkan pendampingan ada, sementara yang jamaah haji yang akan mendampingi itu adalah pendaftaran 2018, itu artinya mohon maaf jamaah haji tersebut menggeser antrian yang sudah lama daftar di tahun 2011. Betul. Selama sekitar 7 tahun. Wush. Kalau ini misalkan kita buka, maka mohon maaf akan semakin panjang antriannya. Dan yang kedua, ini ada semacam apa ya? Saya menyebut bukan dizolimi, tapi menggeser lah yang seharusnya belum berhak berangkat dulu, tapi karena pendampingnya dia menggeser yang sudah antrian lama. Betul. Ini kan tidak bagus ini. Itu Pak Haji. Seperti itu. Jadi tidak ada Pak Haji ya. Tidak. Insya Allah untuk tahun ini masih belum ada. Kemungkinan ada kapan? Mudah-mudahan di tahun 2004 atau 2025. Baik sahabat podcast Kemenak Banyuwangi, masih bersama saya Yasin Alibi dan juga Kasih PHU Kiai Haji Zainal Abidin masih setia menemani ruang dengar Anda melalui studi podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik Pak Haji, nah maraknya ini jamaah haji khususnya di Kabupaten Banyuwangi, mungkin juga di kabupaten lain, mereka yang banyak menarik dananya Pak Haji. Ini Betul. Karena menurutnya antrinya panjang lah, kemudian biaya pelunasannya mahal lah. Ini gimana? Monggo bisa di begini Pak Yasin siasati, dan Pak Haji. sahabat podcast Kemangi semuanya dan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi terutama jamaah haji yang sudah daftar, kami menghimbau untuk tidak menarik atau mencabut biaya pendaftaran hajinya. Mengapa? Haji ini kan menjadi rukun yang kelima bagi kita umat Islam. Yang kedua, dengan berhaji sebenarnya kita juga bisa umroh. Artinya ketika kita haji sekalian umroh. Tapi kalau kita umroh belum tentu kita haji. Betul. Waktunya juga nggak bersamaan ya Pak Haji ya. Betul. Terus yang selanjutnya begini. Kalau alasan antrian panjang, sebenarnya jalur untuk bisa berangkat haji itu ada 2. Satu melalui urut porsi, yang kedua melalui prioritas lansia. Jadi tidak usah khawatir misalkan ini saya lama tidak usah khawatir. Nanti kalau prioritas lansia, para jamaah umurnya minimal 65 tahun, maka secara regulasi, secara aturan sudah prioritas untuk berangkat. Sehingga tidak usah khawatir. Oh gitu Pak Haji. Saya mohon masyarakat yang sudah ada untuk tidak mencabut pendaftaran hajinya. Iya. Seperti itu. Iya. Baik Pak Haji, karena juga kita dibatasi oleh waktu. Dan
semestinya kita ingin berlama-lama dengan sahabat podcast Kemangi di mana pun berada, namun karena waktu yang membatasi kita, jadi barangkali ada sesuatu yang ingin panjenengan sampaikan Pak Haji selaku KCPHU Banyuwangi, Kemenak Banyuwangi, kepada para jamaah yang telah menunggu ini, sebaiknya bagaimana? Ya, Pak Haji. begini, untuk estimasi tahun 2023 Masehi dan 1444 Hijriah, sambil menunggu kepres tentang pelunasan biaya haji, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah pertama adalah cek kesehatan. Monggo jika ada panggilan dari Puskesmas atau dari rumah sakit untuk bisa datang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah pempasporan. Sambil menunggu kepresnya, pempasporan. Jika nanti misalkan ada panggilan dari Kementerian Agama atau Imigrasi untuk rekam biometrik paspor, silahkan datang. Yang ketiga, jika ada panggilan dari Kementerian Agama terkait rekam biometrik visa, pemvisaan, silahkan didatangi. Di Kemenak Banyuwangi, betul, di Kementerian. Karena untuk hal tahun ini pertama, rekam biometrik visa ini pertama kalinya dilakukan untuk tahun ini di Kemenak atau di Kementerian Agama, yang sebelumnya tidak di Kemenak. Tahun ini dilakukan di Kementerian Luar Agama. biasa, ini sebuah inovasi Pak Haji ya. Betul. Ya, baik, terima kasih Pak Haji Zainal yang telah memberikan pencerahannya kepada sahabat podcast Kemangi, dan tentu ini akan menjadi sebuah pencerahan terutama bagi jamaah Kabupaten Banyuwangi yang telah lama menunggu pemberangkatan jamaah haji. Pak Haji, terima kasih atas kehadirannya. Kembali Pak Yasin. Saya mohon diri dan Pak Haji Zainal dari studio podcast Kemenak Banyuwangi berterima kasih atas kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.